Halo, selamat pagi saudara, kembali dalam program kebanggaan kita bersama, yakni Sapa Manado bersama saya Irama Toy. Dan seperti biasanya kita akan memperbincangkan topik yang sangat menarik dan tentunya dengan narasumber yang kompeten juga. Pagi hari ini sudah hadir di studio Kompas TV Manado Bapak Pendeta Hani Panto STH, tokoh agama dan juga tokoh kerukunan di Sulawesi Utara. Kita akan berbincang mengenai merajut kerukunan demi keutuhan NKRI. Selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih. Selamat pagi Ibu Irama, semakin cantik. Terima kasih Puji Tuhan. Pak Pendeta ini merupakan narasumber langganan Kompas TV, ya. Kita cukup sering berbincang di studio dan kali ini kita ingin berbincang, bertanya-tanya sedikit pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di publik, khususnya mengenai isu yang hangat akhir-akhir ini tentang kerukunan dan juga keutuhan NKRI. Tentunya ada banyak aspek yang menjadi pendorong demi tercapainya keutuhan NKRI. Salah satunya adalah kerukunan tadi. Sebelum kita bahas lebih mendalam, mungkin kita pengen tahu dulu Pak Pendeta pandangannya mengenai kerukunan yang saat-saat ini ada di bangsa kita ini seperti apa? Ya, ini soal kerukunan ini, intoleran ini kan sementara menjadi trending topik di Indonesia. Karena ada terjadi beberapa peristiwa yang berurutan di Depok, di Sukabumi, Cidahu sana, baru terakhir di Sumatera. Nah, ini semakin jadi trending topik, semakin hangat karena apa? Kekuatan media yang luar biasa sekarang ini. Kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ada peristiwa di sana hanya koran yang muat TV. Itu pun sudah terbatas beritanya, sudah diedit, disaring, karena TV tidak boleh memprovokasi dan seterusnya. Tapi kalau medsos, media sosial, Facebook, Instagram, orang bebas untuk menulis gitu, menulis aspirasi mereka. Ini membuat semakin ramai. Ya. Nah, topiknya sangat menarik, merajut. Ya. Merajut itu kan sesuatu yang seperti kain, robek dan seterusnya harus dirajut kembali untuk keutuhan NKRI. Nggak bisa dipungkiri, Indonesia ini salah satu penyebab yang bisa merobek NKRI ini adalah kerukunan ini. Ya. Dari apa? Karena kita ini nggak bisa dipungkiri, Indonesia ini negara besar, penduduknya ada 270 juta lebih, ada 17.500 pulau, ada 1.340 suku, ada 800 lebih bahasa lokal, ada 6 agama, ada 300 etnis. Jadi pemerintah dalam tanda kutip, presiden dan kabinetnya tidak mudah untuk mengelola Indonesia yang beragam, bersuku bangsa. Lalu tidak bisa dipungkiri bahwa agama mayoritas di Indonesia itu adalah Muslim, sekitar 80%. Okay. Ya. Nah, saya masih melihat begini, bahwa apa yang terjadi soal tempat ibadah, kalau mau dimundur lagi lebih jauh, bahkan ada yang dibakar gereja, dirombak, dan seterusnya. Saya masih berpikir begini, buat saya secara pribadi, belum tentu orang lain, bahwa teman-teman Muslim yang melakukan itu oknum. Saya masih berpikir bahwa itu kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang tersebut tidak mewakili Muslim secara keseluruhan. Saya masih percaya bahwa agama Muslim itu agama rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi banyak orang. Saya malah menerjemahkan teman-teman yang bikin rusak gereja, yang bakar gereja itu, mereka tidak memahami betul tentang ajaran agama mereka. Karena saya percaya bahwa 6 agama yang diakui oleh Indonesia mengajarkan tentang kasih, tentang kerukunan, tentang menjaga ketertiban. Jadi saya pribadi yang diberikan sebagai tokoh toleransi belum lama ini dari NU Pusat datang di sini dalam acara NU, saya diberikan penghargaan itu oleh pemerintah Sulawesi Utara, oleh gubernur saya diberikan juga itu, dari MPR saya diberikan itu. Karena apa? Komitmen saya dalam rangka menjaga tentang kerukunan ini. Orang sering katakan begini, Sulut itu laboratorium kerukunan beragama di Indonesia. Ada yang katakan Sulut sulit di Sulut.
Oke saja, tidak salah berpendapat begitu. Tapi buat saya hal-hal seperti ini, soal kerukunan itu harus dijaga bersama. Tidak cuma Buddha, Hindu, Konghucu, Muslim, Kristen, Katolik. Ini harus dijaga bersama, tidak boleh hanya satu pihak. Nah, yang merobek saya anggap ini oleh umum juga melihat bahwa yang sering menjadi gangguan kan oknum-oknum yang berlabel beragama Muslim. Tetapi ini yang saya bilang ini masih oknum saya anggap. Tetapi persoalan sekarang dengan media yang begitu tajam ini, orang berpendapat begini, seharusnya yang banyak di Muslim ini juga bersuara yang tidak setuju. Karena kalau diam, ini seolah-olah melegitimasi, seolah-olah itu mewakili Muslim. Walaupun saya tahu suasana psikologisnya tidak mudah untuk memberikan komen hal-hal seperti ini. Nah, kalau ditanya ke saya, Pak Hani yang berkompeten untuk jaga ini siapa? Tentu yang pertama pemerintah. Pemerintah harus tegas untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak, dia bukan hanya merusak satu daerah, dia akan bisa terjadi perpecahan bangsa. Karena mulai ada yang bilang, oh Indonesia Timur minta merdeka saja. Papua kemarin saya lihat di video, karena intoleran ini tolak transmigrasi. Dan ini bisa juga berimbas ke Sulawesi Utara. Sudah mulai ada yang bilang begini, emangnya kita di Sulut ini penakut. Ingat loh sejarah, lupa Pramesna, pusat kita lawan pakai bambu runcing. Walaupun Pramesna ini bukan pemberontak, yang mereka tuntut itu kan otonomi daerah, pemerataan pembangunan ekonomi. Tetapi yang ditonjolkan keberanian itu. Nah, pemerintah harus jeli ini, harus cepat mengambil tindakan. Di media sosial kan kita bisa baca, kalau di pajak pemerintah hadir, toh ini bahkan tanah yang tidak aktif bisa disita, rekeningnya kok yang begini-begini yang jadi viral. Sedangkan intoleran ini yang merusakkan tempat-tempat ibadah ini, dia dengan media sosial bukan hanya konsumsi Indonesia atau wilayah itu, ini sampai ke dunia internasional. Nah, merajut ini pemerintah harus tegas, karena dia punya badan hukum, punya aparat TNI, Polri dan seterusnya. Lalu mesti bangun komunikasi antar agama, khususnya umpamanya siapa MUI harus melihat ini, karena saya percaya MUI ini adalah suatu wadah berhimpun yang lahir 50 tahun yang lalu untuk menyatukan persepsi, bermusyawarah. Mestinya hal-hal sepertinya MUI juga harus terlihat. Bikin pernyataan atau ada utusan MUI datang ke tempat apa saja, itu kan membuat jadi dingin, oh ada perhatian. Atau bikin pertemuan dengan pemerintah, dengan presiden untuk membahas itu. Jadi masyarakat melihat ada kepedulian. Kalau tidak, ini seperti terjadi pembiaran. Nanti orang jadi main hakim sendiri. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjutkan usai jeda dan kita akan kembali nanti berbincang mengenai merajut kerukunan untuk keutuhan NKRI bersama Pendeta Hani Panto. Tapi kita harus jeda dulu, Anda jangan kemana-mana. Usai jeda berikut, Sapa Manado akan kembali. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Sapa Manado. Kami di studio ini masih berbincang mengenai merajut kerukunan demi keutuhan NKRI dengan Pendeta Hani Panto. Tadi sudah sempat panjang lebar, bahkan sudah sebelum ditanyakan sudah sempat menyinggung tentang persekusi yang masih ramai. Masih banyak mungkin juga yang bertanya-tanya. Sekarang saya juga ingin tanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Pendeta Hani. Apa pendapatnya tentang persekusi dan apa sebenarnya yang terjadi? Yang terakhir ya, yang di Padang? Ya, di Padang. Seperti apa Pak Pendeta melihat kejadian tersebut? Menteri Agama sudah memberi pernyataan bahwa itu tidak pidana. Ya. Ya. Gimana kalau Pendeta? ditanya ke saya, ya,
pendapat Menteri Agama ini kurang pas. Kurang pas. Kenapa Karena kurang semua lihat ini bukan pidana yang mukul orang, tipu orang, itu dibilang itu pidana. Ini kan tempat ibadah yang dipersekusi. Oke. Kalau pidana umum mau terjadi apa aja silakan. Pembunuhan itu dia tidak akan mempengaruhi satu negara. Tapi ini kan identik dengan tempat ibadah yang dipersekusi, dibongkar, salibnya dipatahin dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat di video, kan ada banyak orang. Kenapa cuma 9 orang yang ditangkap? Begitu juga di Cidahu. Ini hal-hal begini tidak bisa lagi menutup ke publik. Publik bisa menilai. Makanya pendapat Menteri Agama bahwa itu pidana, iya pengurusakan itu pidana. Tapi ini kan bukan pidana murni dalam tanda kutip, oh orang bongkar pagar antar tetangga karena itu tanah saya. Bukan itu. Ini orang lagi sementara ibadah, ada simbol-simbol agama, ada salib yang dibongkar. Coba kalau dibalik dalam tanda kutip, di Manado lah, ada lambang-lambang agama lain, lalu kita Kristen bikin rusak dan seterusnya, itu ramenya luar biasa. Jadi kalau ditanya ke saya, lebih elok kalau Menteri Agama katakan kami memperhatikan itu. Masyarakat tenang, jangan terprovokasi, jangan membuat status yang bikin lebih rame, percayakan kepada aparat hukum itu sementara ditekannya. Itu membuat lebih sejuk. Tapi dengan mengatakan begitu, terkesan tersiratnya seperti membela. Persoalan yang besar jadi dikecilkan gitu, digampangkan. Nah, orang kan sekarang sangat pinter. Ini persoalan pernyataan seperti ini, makanya pejabat publik itu sebelum bikin pernyataan pers, hati-hati karena itu akan menjadi catatan, akan menjadi acuan, menjadi pedoman. Masyarakat bisa menilai dari kiri ini apa maksudnya, dari sini apa maksudnya. Nah, orang kan ini negatif. Baik. Ini yang berbahaya. Tetapi kalau ditanya apa penyebabnya ini, saya mau katakan begini. Walaupun orang bilang negara kita ini yang paling gampang disulut itu suku, agama dan ras. Tapi kalau ditanya ke saya, persoalan bangsa ini yang sangat mendesak adalah penegakan hukum. Karena dengan media yang luar biasa begini, contoh penegak hukumnya, ada nenek pungut coklat dihukum. Ada yang korupsi sudah 300 triliun lebih, nggak tahu kasusnya kemana. Ini masalah penegakan hukum. Persekusi, gereja dibongkar ini tidak terlihat. Oh ini lagi sidang, ini dihukum sekian tahun. Tidak terlihat. Jadi mestinya pemerintah sudah saatnya harus tegas agar ada efek jerah. Coba kalau yang ini semua yang terjadi, tangkap semua, hukum, tidak boleh ada pemberontak. Coba lihat Menteri Hukum dan HAM mau dijamin ini. Kok Menkumham menjamin orang yang melanggar HAM? Ini pejabat publik. Jadi rame. Makanya persoalan bangsa Indonesia ini menjaga jangan terjadi disintegrasi bangsa, menjaga jangan robek, menjaga jangan Minahasa teriak merdeka, Papua teriak merdeka, nanti Aceh sudah lebih dulu teriak merdeka. Karena apa? Ketidakpuasan yang terakumulasi, yang tidak ada saluran, merasa percuma aja. Namanya contoh tentang polisi, saya menghargai polisi, saya percaya polisi semakin baik, semakin presisi. Coba lalu orang bilang begini, kalau hilang kambing nggak usah lapor polisi lah, karena hilangnya kambing biayanya jadi sapi. Ya itu mungkin oknum, itu mungkin tidak semua. Oke, saya pendapat. Tapi kan kesini-sini polisi semakin baik, semakin profesional. Harus diakui karena tidak mudah mengatur bangsa Indonesia yang bersuku bangsa dan luar biasa lah kompleksnya. Makanya Indonesia pemimpin, presiden, wapres dan para menteri pembantunya TNI Polri harus tegas tegakkan hukum. Baik Pak Pendeta, kita kembali ke topik tentang kerukunan tadi. Jadi sebenarnya apa yang menjadi PR penting bagi kita sebagai bangsa, namun juga khususnya bagi kita di Sulawesi Utara untuk katakanlah
tetap menjaga kerukunan yang sudah ada. Kalaupun ada riak-riak sedikit, apa sebenarnya yang menjadi sumber persoalannya dan dari mana sebaiknya kita mulai? Ini pendapat saya dan usul untuk menjaga jangan jadi bias. Yang pertama, lihat secara psikologis masyarakat. Kalau tokoh masyarakat itu yang bicara, masyarakat dengar. Kalau tokoh agama yang bicara, mereka dengar. Bahkan tokoh agamanya dalam tanda kutip apa dia itu pendeta, Pak Ustadz, kadang-kadang sudah offside mungkin masih percaya umat. Jadi pemerintah rangkul dulu semua ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ajak diskusi, ngobrol. Inilah planningnya. Kalian yang di gereja khotbah ini, yang di masjid khotbah ini, yang ini diarahkan dulu. Jadi jangan mimbar hal-hal begini malah terjadi provokasi. Mulai pemerintah bilang, pendeta kalau khotbah bicara aja tentang Injil ya, tentang Alkitab, jangan singgung agama lain. Ustaz, kalau ceramah jangan lagi singgung-singgung di salib ada jid kafir. Stop. Kalau ada yang lakukan, periksa. Ini penegakan hukum. Jadi panggil ini tokoh-tokoh masyarakatnya, itu biayanya sangat murah. Umpamanya di daerah wali kota, kumpul kita. Ini perintah presiden, kita harus jaga. Apa sih penyebabnya? Panggil ustadz, panggil pendeta, panggil semua tokoh-tokoh agama, kumpul, bikin komitmen bersama. Ini salah satu untuk merajut, ini salah satu cara untuk meredam. Namanya contoh, kami tadi di Polres Manado ada pembasmian itu barang bukti narkoba segala macam, ngobrol, ribut di Sindulang sana. Oleh polisi setelah ditangkap, semua penyebabnya banyak anak remaja yang sudah mabuk, yang aibon dan segala macam. Nah, ini dari sudah berulang-ulang kali selalu keributan tanah kampung miras saja. Ya harus hidupkan kembali. Oh dulu ada TKP, oh dulu ada apa lagi, tim ini. Harus patroli di kampung-kampung. Kalau ada yang bahasa jalan, tangkap gitu. Ini ada efek jerah. Karena ini akarnya, penyebabnya ini. Nah, ini juga pemerintah harus tegas. Tidak bisa dipungkiri. Saya baca beritanya. Justru di kantor-kantor pemerintah ada banyak ceramah-ceramah yang bahkan memprovokasi. Ini yang dibersihkan dulu pertama. Pemerintah kan jadi contoh. Yang namanya tempat ibadah yang paling pakai label pemerintah harus disaring. Siapa yang bisa khotbah, siapa yang bisa ceramah. Harus panggil tokoh-tokoh agama. Ini harus sampai ke bawah. Itu salah satu cara pencegahan jangan sampai ini Papua udah teriak. Halo Minahasa, kita masih oke di sini. Karena tokoh-tokoh agama kita sering ketemu, saling jaga. Tetapi sampai kapan? Baik. Tuhan aja ada batas kesabaran. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu. Saudara, Anda jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Sapa Manado. Saudara, kami masih berbincang dengan Pendeta Hanipanto STH tentang merajut kerukunan demi keutuhan NKRI. Sudah cukup panjang kita berbincang tadi, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan Sulawesi Utara untuk tentunya tetap dan terus menjadi laboratorium kerukunan dan toleransi. Pandangan tokoh toleransi ini seperti apa? Karena banyak juga kita lihat kasus-kasus kriminal, kemudian juga yang sedang hangat dibicarakan, perkelahian, tarkam ya. Jadi gini, semua kan bersumber dari pemimpin. Karena pemimpin itu seperti sumber air. Kalau di atas jernih, dia ke bawah juga jernih. Betul. Nah, tentang kerukunan beragama di Sulut, ini kan sudah menjadi cermin nasional bahwa Manado menjadi kota toleransi.
Mereka lihat itu bagus. Saya yang di dalam berpikir ini seperti ini aja sudah jadi bagus, apalagi ditingkatkan. Kenapa? Karena di Manado ada FKUB, ada BAMAK, ada kerja antar agama, ada Muslim Hindu semua. Tetapi saya melihat begini, pemerintah mestinya dengan situasi yang begini harus dikasih porsi lebih. Jadi dalam tanda kutip begini, jangan itu banyak contoh, oh tokoh-tokoh ormas, oh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, nanti ada persoalan baru dipanggil. Itu istilahnya mereka dijadikan seperti pemadam kebakaran. Tetapi dia mesti intensif. Umpamanya gini, sebulan sekali atau sebulan 2 kali ada program dari pemerintah, namanya gubernur, wali kota di setiap daerah, ada kopi morning. Oh, yang dibiayai oleh wali kota atau provinsi, di situ ada Pangdam, ada ini, kan di situ jadi sharing seperti ini. Kan satu-satu Kapolda tidak ada, oh Waka, oh bisa diganti kak, wali kota tidak ada. Tetapi wadah ini wadah berhimpun untuk sharing gitu, membahas tentang provinsi, tentang kabupaten kota. Di situ ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan dia kan terjadi silaturahmi di situ. Selama ini belum pernah ada forum serupa, Pak Pendeta? Kan ada, tetapi tidak intens dalam tanda kutip sesuai kebutuhan. Itu yang saya bilang, jangan jadi pemadam kebakaran. Mestinya ini, akar ini itu yang saya bilang, masyarakat itu kan cenderung melihat yang di atas. Yang di atas itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Di Manado, di daerah mana semua tokoh, bukan warung. Nah, kalau mereka ngobrol di rumah orang dengar, di acara-acara desa orang dengar, itu yang dikasih ruang lebih. Contoh Manado sudah ada, contoh Sulut. Jadi untuk Sulut, Manado, kabupaten kota tinggal ditingkatkan. Ini sudah baik. Kemudian ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan secara komunikasi, mungkin untuk menjadi perhatian untuk ditangani oleh tentunya pemerintah yang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, begitu. Kemudian koordinasinya dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait, selain dengan tadi tokoh agama, mungkin ada kiat-kiat lain yang bisa diambil oleh pemerintah, karena kerjasamanya bukan hanya dengan tokoh agama tentunya, tapi juga ada banyak stakeholder lain yang ikut juga dalam menjaga kerukunan dan tentunya ketentraman yang ada di Sulawesi Utara. Iya, itu yang saya bilang. Pemimpin yang diajak. Oh, dia tidak cuma tokoh agama, karena kadang-kadang kan umpamanya ormas yang ribut. Makanya dilibatkan ormas ini, karena kadang-kadang mereka juga merasa mereka dipinggirkan. Tidak seperti tidak dibutuhkan, tetapi itu yang saya bilang, dia ribut, dipanggil semuanya. Itu jadi kayak pemadam kebakaran. Jadi pemerintah yang punya otoritas itu, punya dana, punya fasilitas, dan semua ada di pemerintah. Kalau mereka yang undang, ada suatu kebanggaan yang muncul, apa dia tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di kampung ini, panggillah. Itu kunci pertama untuk merajut tentang kerukunan, tentang dia itu bukan cuma kerukunan beragama, tentang sajam, tarkam, keributannya, dia akan turun otomatis. Karena umpamanya di kampung ini, siapa tokoh agama di situ, siapa tokoh masyarakat, dia akan kasih laporan. Di situ ada polisi, ada TNI, ada Intel, ada pemerintah, diramu, apa solusinya? Oh, yang di sini yang harus diberikan perhatian, umpamanya di satu daerah ini sana enak sebut. Di sana banyak sekali anak-anak pemakai lem aibon. Kalau mereka duduk, lem aibon, ada senjata, mereka jadi membuat keributan. Nah, bagaimana caranya? Oh, Kapolres panggil. Ini titiknya. Bagaimana cara operasional? Oh, libatkan RT RW sana atau pala lingkungan ini, tokoh itu lebih efektif. Umpamanya, oh ini gereja itu, gimana? Oh ini masjid ini. Kasih tahu ke pimpinan agama di sana, tolong dibina. Ini kan hal-hal yang kelihatan kecil, tapi dia merusak hal yang besar. Harus dilakukan pemerintah. Karena ini kalau mau jujur sudah mulai ada yang status Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kelihatannya sepele, tapi orang baca, orang itu sementara kecewa, itu sama dengan diberikan energi untuk udahlah. Nanti orang sekarang mulai status kita udah muak loh. Nah, dikit lagi muntah.
Nah kalau sudah muntah orang bisa lupa diri. Tak, ini kantor bupati mana yang tadi saya lihat barusan dibakar oleh Mas. Jadi jangan ini api-api yang seperti ini dibiarkan, jadi api besar. Oke, baik. Kemudian tentunya sebagai tokoh toleransi, kemudian juga tokoh agama, tentunya mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat karena memang semua dimulai dari masyarakat dan tentunya juga kerjasama dari semua pihak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait kerukunan dan juga toleransi. Ya, ini harus dibangun komunikasi yang baik. Belajar untuk tidak mencurigai berlebihan kepada orang lain. Ya, terus yang namanya agama, saya kasih contoh saja Kristen sama Muslim. Toh kadang-kadang di Manado kan bertetangga. Jangan memaksakan kehendak kita kepada yang lain, karena pasti ada perbedaan. Yang satu baca Al-Quran, satu baca Alkitab, ya beda. Karena baca Alkitab aja ada perbedaan, yang sama-sama Muslim juga ada perbedaan, apalagi mau diketemukan yang ini. Makanya harus belajar untuk toleransi itu intinya bagaimana menghargai pendapat orang lain, menerima perbedaan yang lain. Itu penting. Mau dia agama apapun, lakukan itu. Muslim kan sering bilang, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau begitu dia selesai, lalu bangun. Kita Muslim yang tidak seakidah, tetapi kita bersaudara dalam hal sosial. Ini yang harus dibangun komunikasi oleh masyarakat. Namanya contoh juga, ini Kompas TV sudah mengambil bagian dalam kerukunan itu. Dengan acara seperti ini, saya diundang bicara ini, nanti ditayang orang dengar. Kompas TV sudah mengambil bagian dalam rangka untuk menjaga kerukunan ini. Penting itu. Jadi, saya juga terima kasih Kompas TV sudah bikin acara ini. Sama-sama. Oh, jadi acara jangan dilihat komersilnya aja yang ditonjolkan. Baik. Oh, acara-acara sosial seperti ini juga penting agar Kompas TV tetap mantap. Baik. Baik, saya kira masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak Pak Pendeta Haripanto STH atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Sukses dan sehat terus. Ya.